Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Cornelius. Saya dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Dan pada video kali ini, saya akan membahas hasil analisis kesalahan berbahasa Indonesia dengan judul skripsi, yaitu Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Website. Pada pokok bahasan yang pertama, di sini ada ejaan dan data kesalahannya, yaitu pada kata ketidaklancaran. Di sini kata ketidaklancaran seharusnya tidak menggunakan spasi menurut KBBI. Jadi pembenarannya adalah ketidaklancaran tanpa menggunakan spasi. Terus yang kedua di sini ada list mengapa salah dan bagaimana pembenarannya. Nah, jika menggunakan bahasa Inggris sebaiknya diubah menjadi tulisan italik atau tulisan miring atau diganti dengan tulisan yaitu daftar. Yang ketiga ada penulisan praktek yang seharusnya dalam KBBI itu menggunakan praktik. Lalu pada kalimat memudahkan supervisor manajemen proyek, mengapa salah, bagaimana pembenarannya, seharusnya ditambahkan kata dalam, yaitu menjadi memudahkan supervisor dalam manajemen proyek. Pada pokok bahasan yang kedua, di sini ada kalimat efektif. Pada kalimat dengan memanfaatkan teknologi ini, manajer dapat dengan cepat mengakses, menyebarkan, dan memperbarui informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menghadapi dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis. Analisisnya mengapa salah dan bagaimana pembenarannya. Pembenarannya itu dengan memanfaatkan teknologi ini, manajer dengan cepat mengakses, menyebarkan, dan memperbarui informasi relevan untuk mendukung pengambilan keputusan serta menghadapi dinamika perubahan bisnis. Lalu pada kalimat efektif yang kedua, pada kalimat sistem informasi ini dapat memudahkan supervisor manajemen proyek dalam merespon kebutuhan penggunaan dengan baik, melakukan pendataan ataupun mencetak laporan. Mengapa salah dan bagaimana pembenarannya? Yaitu sistem informasi ini dapat memudahkan supervisor proyek dalam melakukan pendataan atau mencetak laporan untuk merespon kebutuhan pengguna. Dan pada kalimat efektif yang ketiga, yaitu manajemen proyek merupakan suatu disiplin ilmu yang mengorganisir sejumlah aktivitas untuk mengelola semua sumber daya secara teknis guna mencapai tujuan proyek. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa fokus utama dari manajemen proyek adalah melaksanakan proyek dengan tepat, sesuai jadwal, dan mencapai hasil yang diharapkan. Jadi paragraf yang ini tuh kurang koheresif karena ada pengulangan kata manajemen proyek dan proyek. Jadi pembenarannya yaitu manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang bertujuan mengelola sumber daya secara teknis untuk mencapai tujuan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fokus utama manajemen ini adalah pencapaian hasil tepat waktu sesuai jadwal. Ini ada paragraf latar belakang dan pada paragraf latar belakang di sini ada kalimat topik, yaitu peningkatan kompleksitas proyek dan kebutuhan untuk mengelola sumber daya dan informasi secara menjadi tantangan utama dalam praktik manajemen proyek. Pada kesalahan kalimat topik, yaitu kurangnya fokus spesifik dan ketidakjelasan struktur pembenarannya. Dan pembenarannya adalah kompleksitas proyek yang meningkat dan kebutuhan untuk mengelola sumber daya serta informasi secara efektif menjadi tantangan utama dalam praktik manajemen proyek saat ini. Yang kedua ada ide pengontrol, yaitu peningkatan kompleksitas proyek dan kebutuhan untuk mengelola sumber daya dan informasi. Kesalahannya adalah ide pengontrol terlalu luas, dan pembenarannya itu adalah kompleksitas proyek dan kebutuhan pengelolaan sumber daya serta informasi secara efektif. Lalu di sini ada kalimat pendukung, yaitu teknologi informasi berbasis website telah menjadi salah satu alat utama bagi manajer dalam mengantisipasi perubahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, manajer dapat dengan cepat mengakses, menyebarkan, dan memperbarui informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menghadapi dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis.
Kesalahan pada kalimat pendukung yaitu kurangnya fokus pada argumen utama, dan pembenarannya itu adalah teknologi informasi berbasis website telah menjadi alat penting bagi manajer dalam mengelola proyek. Teknologi ini memungkinkan manajer untuk dengan cepat mengakses, menyebarkan, dan memperbarui informasi yang relevan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu menghadapi dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis. Lalu ada kalimat pendukung, yaitu manajemen proyek merupakan pada kalimat pendukung yang kedua, yaitu manajemen proyek merupakan suatu disiplin ilmu yang mengorganisir sejumlah aktivitas untuk mengelola semua sumber daya secara teknis guna mencapai tujuan proyek. Kesalahan pada kalimat pendukung ini yaitu definisi terlalu umum dan kurangnya relevansi langsung. Dan pembenarannya adalah manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang mengorganisir aktivitas untuk mengelola sumber daya secara teknis guna mencapai tujuan proyek. Dalam era digital, penerapan teknologi informasi berbasis website dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengelolaan proyek. Lalu, pada bagian kalimat penyimpul, pada paragraf bagian latar belakang ini tidak terdapat paragraf penyimpul, dan analisis pembenarannya seharusnya setiap paragraf itu harus memiliki kalimat penyimpul pada bagian akhir kalimat. Lalu di sini ada paragraf kesimpulan, dan data kesalahan pada paragraf kesimpulan yaitu ada kalimat topik, yaitu berdasarkan kerja praktek yang telah dilakukan dengan adanya perancangan sistem informasi manajemen proyek PT HM Sampurna, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Nah, kesalahan pada kalimat topik yaitu kurangnya fokus dan spesifik pada inti pembahasan. Dan pembenarannya itu adalah berdasarkan kerja praktek yang telah dilakukan, perancangan sistem informasi manajemen proyek PT HM Sampurna memberikan sejumlah manfaat penting bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada ide pengontrol, yaitu perancangan sistem informasi manajemen proyek PT HM Sampurna. Kesalahan pada ide pengontrol yaitu kurang memperjelas fokus, manfaat, atau hasil perancangan sistem informasi. Dan pembenarannya itu adalah manfaat yang dihasilkan dari perancangan sistem informasi manajemen proyek PT HM Sampurna. Lalu di sini ada kalimat pendukung. Yang pertama yaitu sistem informasi ini dirancang memiliki fitur dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sistem informasi ini dapat memudahkan supervisor manajemen proyek dalam merespon kebutuhan pengguna dengan baik, melakukan pendapatan ataupun mencetak laporan. Yang ketiga, sistem informasi ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengontrol dan mengelola data proyek dengan lebih cepat, meningkatkan kecepatan pembuatan laporan, dan memudahkan mitra untuk mengakses dan memahami kemajuan proyek. Pada kalimat pertama, kurang spesifik dan klaim tanpa penjelasan, dan pembenarannya adalah sistem informasi ini dirancang dengan fitur-fitur utama seperti manajemen data proyek, pelaporan otomatis, dan akses berbasis website untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mengelola proyek secara efisien. Pada kalimat kedua, kalimat terlalu panjang dan kurang efektif. Jadi pembenarannya itu adalah sistem informasi ini memudahkan supervisor manajemen proyek dengan fitur pendataan otomatis dan kemampuan untuk mencetak laporan secara cepat dan akurat, sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dan pada bagian kalimat penyimpul di paragraf kesimpulan, tidak ada satupun kalimat penyimpul. Jadi solusinya, setiap paragraf itu harus memiliki kalimat penyimpul pada bagian akhir. Nah, sumber dari skripsi ini ditulis oleh Fikri Anisya Tara Perdana dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pancasila.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.